صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Ahad subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna. Qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatul jismi dalilul hayati wal ma'na anna ityanal abdi ta'ati lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi fa idza kasuratit ta'atu kathiratil ma'rifati wa idza qallat li'anna dzahira mir'atul batin. Udah paham Pak? Belum ya? Kalau belum coba saya jelasin. Harakatut ta'ati, geraknya manusia untuk taat adalah dalilul ma'rifati, adalah bukti bahwa manusia itu kenal Allah. Jadi kalau kita gerak untuk taat, itu bukti bahwa kita itu kenal Allah. Kama anna harakatal jismi, sebagaimana geraknya tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita bisa gerak, itu adalah dalilul hayati, bukti bahwa kita hidup. Jadi orang disebut hidup ya gerak. Masjid disebut hidup ya gerak, banyak kegiatan. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Jadi sebagaimana tubuh manusia disebut hidup tubuh manusia kalau ada gerakan. Bisa ngangkat tangannya, matanya bisa lirak-lirik, nah itu namanya hidup. Gitu. Orang disebut kenal Allah kalau orang itu taat. Waktunya subuh ya datang ke masjid, ada pengajian ya hadir, ada sodakoan ya ikut, gitu. Itu namanya kenal Allah. Makanya di sini disebut wal makna, artinya anna ityanal abdi ta'ati lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillah. Jadi seorang hamba ketika mendatangi ketaatan, maka hamba itu termasuk orang yang kenal Allah, gitu. Nah, di sini disebut fa idza kasuratit ta'atu
Maka ketika orang itu banyak taat, kasurul ma'rifati, maka orang itu lebih banyak juga kenal Allah. Itu Pak. Nyambung Pak. Nyambung ya, mudah-mudahan. Nah, tandanya li'anna zahira mir'atul batin. Karena bahwasanya zahir itu, lahir itu tanda. Tanda batin. Orang kalau mulutnya nggak pernah senyum ya menunjukkan bahwa batinnya juga penuh masalah. Jadi lahir itu tanda batin. Gitu. Orang kalau lagi senang kira-kira mukanya bagus apa jelek Pak? Bagus. Gitu. Nah makanya barometer ketaatan kita itu bahwa semakin banyak orang itu melakukan ketaatan, semakin banyak orang itu kenal Allah. Yang perlu Bapak pahami, di sini ada yang harus digarisbawahi, li'anna zahira mir'atul batin, bahwasanya lahir itu tanda batinnya. Cerminan batin seseorang adalah tampak dari zahirnya. Ngantuk Pak? Enggak Pak belum? Enggak ya? Nah, sekarang kita coba untuk memberikan kepahaman. Kata Nabi, la tadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Hatta tu'minu, sehingga orang itu beriman. Wala tu'minuna, tidak disebut orang itu beriman hatta tahabbu, sehingga orang itu rukun. Rukun itu ada 3, ada rukun terhadap dirinya, ada rukun terhadap orang lain, ada rukun terhadap kondisi. Itu. Di sini ada nggak orang yang nggak akur sama temennya, sama tetangganya, sama saudaranya? Ayat mana orangnya? Masih hidup. Jadi tanda orang yang beriman itu dia rukun. Kalau tidak rukun, tidak disebut beriman dan tidak akan bisa masuk surga. Sebab syarat masuk surga itu beriman. Dan syarat menikmati kenikmatan surga adalah amal soleh. Itu. Jadi kalau Bapak nggak punya amal soleh, asal beriman bisa masuk surga. Karena syaratnya beriman. Tapi kalau tidak punya amal soleh, ya nggak bisa menikmati surga. Katanya surganya rumah tuh bagus-bagus, ya dia nggak punya rumah. Gitu. Katanya surga itu bidadarinya cantik-cantik, ya nggak dapat bidadari. Orang nggak punya amal soleh. Nyambung Pak? Ya. Jadi pertama adalah rukun terhadap diri sendiri. Nah, rukun terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada penjelasan begini Pak. Ikhfadzu ru'usakum ma'a rabbikum azza wa jalla. Kalian jagalah ru'usakum. Ru'usakum itu kemuliaan kalian. Ma'a rabbikum, beserta
Rob kalian. Kita itu aslinya mulia, Pak. Makanya Allah nyebut yang dijelaskan oleh Rasulullah, An-nasu iyadullah. Manusia itu keluarganya Allah. Makanya siapa yang macam-macam dengan manusia, urusannya sama Allah. Gitu, Pak. Yang macam-macam dengan manusia, urusannya sama Allah. Karena manusia itu iyalullah. Manusia itu keluarganya Allah. Makanya jaga kemuliaan manusia itu. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu siapa, Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah atqakum. Orang yang paling takwa. Takwa tenang. Menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jaga itu, Pak. Dijaga bahwa kita tuh manusia yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga siapapun yang menzolimi manusia, urusannya sama Allah. Makanya orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Orang kalau pengen mustajab, doanya itu cukup dengan dizolimi. Paten itu, Pak. Ada orang pengen doanya cepat diterima oleh Allah tuh ke gunung, nggak ketemu orang. Belum tentu. Itu, Pak. Belum tentu. Tapi kalau sudah dizolimi, doa-doanya mustajab. Walau fasikon. Bahkan ada yang menyebut walau kafiron. Walaupun yang dizolimi itu adalah orang nakal, Pak. Doanya mustajab. Itu gitu. Karena manusia itu keluarganya Allah. Gitu. Nah, sekarang ayo kita ingat bahwa manusia itu mulia di sisi Allah. Bapak masih ingat nggak dulu waktu sekolah itu? Zaman kita dulu itu waktu sekolah itu guru itu pakainya papan tulis warnanya hitam. Ingat, Pak? Kalau sekarang kan warnanya apa, Pak? Putih ya, Pak ya. Nulisnya pakai spidol. Kalau zaman dulu nulisnya pakai kapur. Kalau ada muridnya yang tengok, nggak konsentrasi, nggak lihat ke guru, nggak lihat ke papan tulis, biasanya guru itu motong kapur, letik gitu, dipotong, Pak. Terus dilempar, jedek. Begitu kena mukanya, murid yang pinter langsung konsentrasi, Pak. Langsung fokus ke gurunya. Tapi kalau murid yang bodoh, malah nyariin potongan kapur. Mana tadi? Gitu, Pak. Bapak yang mana? Nyari potongan kapur. Gitu. Begitu juga dengan kita terhadap Allah. Kadang Allah itu melempar kapur, Pak. Lempar kapur ke kita. Supaya kita konsentrasi ke Allah. Cuman kebanyakan itu malah nyariin potongan kapur. Gitu. Ada orang itu pengen banget sholat malam, Pak. Kapan saya bisa sholat malam gitu, sama istri berdua gitu. Tapi cuman pengen, tidak pernah melakukan, cuman pengen banget, kayaknya enak gitu. Malam-malam itu sholat sama istri gitu, berdua. Tapi cuman pengen, Pak. Akhirnya kepengenan dia itu terdengar sama Allah. Dinasehati sama ustadz nggak mempan. Kata ustadznya ngeluarin dalil. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo sholat malam. Sholat malam akan mengangkat kedudukanmu menjadi mulia. Dinasehati sama ustadz nggak mempan. Gak mempan, tetap baik malam-malam ya bobo. Tidak sholat. Akhirnya karena pengen, betul-betul pengen, Allah melempar kapur, Pak. Tek,
melalui anaknya. Anaknya nakalnya kabina-bina. Sebentar-bentar dibawa ke polisi karena urusan dengan polisi, ditebus, bayar berapa Pak? 10 juta bisa keluar. Kapan-kapan urusan lagi sama polisi dibawa lagi, tebus lagi, bayar lagi. Sampai orang tua itu kesel Pak. Punya anak nakal. Akhirnya datang ke Ustadz. Gimana caranya biar anakku nggak nakal? Apa kata Ustadz? Bapak pernah tahajud? Belum. Tahajud Pak. Lakukan tahajud 1 tahun Pak. Akhirnya pulang malam tahajud sama istri Pak. Setiap jam 3 bangun tahajud, gantian bangunin. Kalau yang bangun duluan suaminya ya bangunin istri mah, bangun mah tahajud itu Pak. Kadang-kadang yang bangun istrinya dulu, yang bangunin suami. Mas bangun. Kan udah tadi mah lain eta. Lain eta. Naon atuh tahajud. Oh iya, tahajud Pak. 1 tahun tahajud anaknya soleh Pak. Kira-kira tahajudnya berhenti apa terus? Terus kenapa? Sudah nikmat. Kadang begitu Pak. Kadang Allah melempar kapur itu macam-macam. Bisa juga melalui tetangga Bapak. Punya tetangga tuh ngeselin. Ada apa aja diomong. Nah, ciri orang beriman tidak merasa terganggu. Rukun pada orang lain. Orang beriman itu rukun dengan orang lain. Sehebat apapun sholatnya, wiridanya bagus, sholat malamnya bagus, nggak akur sama tetangga, dicoret Pak sama Allah. Kenapa? Dirinya belum membuka hatinya dengan orang lain, apalagi Allah nggak bakal membuka Pak. Allah itu Ghafurun Rahim kalau kitanya juga membuka hati. Sini ada gak yang sholatnya rajin tapi punya musuh dengan tetangga? Ayat nggak ada Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan soleh ya Pak ya. Model begini kalau belum meninggal jangan dikubur. Itu Pak. Orang yang beriman itu tidak merasa terganggu Pak dengan siapapun. Kenapa? Dia yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa berbuat. Manusia itu tidak ada yang bisa berbuat. Tidak ada kekuatan. Kalau kita sebel sama orang, berarti orang itu punya kemampuan membuat diri kita sebel. Tidak masuk kategori beriman. Tadi orang beriman, kata Nabi, la tu'minuna hatta tahab. Tidak termasuk beriman kalau masih belum rukun Pak. Nggak rukun sama saudara, nggak rukun sama tetangga, padahal sorbanya panjang, nggak dihitung oleh Allah. La tu'minuna hatta tahab. Dia merasa terganggu. Ustaz, saya tuh aslinya baik, tapi saudara saya keterlaluan. Nah itu. Berarti saudaranya punya kemampuan untuk membuat diri kita menjadi terganggu. Gitu. Aslinya saya baik, dia itu yang memulai. Dia sendiri itu. Saya sudah coba minta maaf gitu. Tapi dia tetap aja. Ya udah daripada. Nah gitu. Itu berarti masih merasa terganggu. Ya, mukmin tidak merasa terganggu sama siapapun. Gitu.
Bulan kemarin saya pernah menjelaskan seperti orang jualan ember, masih ingat Pak? Orang jualan ember yang keliling itu embernya dibentur-benturin Pak. Dia nggak usah ngomong emberku kuat, nggak usah, bentur-benturin aja. Orang akan tahu, oh ember yang buat dia jual itu kuat. Gitu. Kita akan terasa baik kalau dihadirkan oleh Allah orang yang tidak baik sama kita. Kita masih tetap baik apa berubah? Kalau berubah, ya tidak beriman. Berarti jebol embernya. Ayat model gitu ayat. Ayat ayat alhamdulillah. Buang Pak. Ya. Orang itu kalau benci sama orang di bawah sholat juga kelihatan Pak. Begitu takbir Allah, si eta datang deh. Gimana khusyuknya? Nongol Pak. Itu. Ya, nyambung Pak. Buang Pak. Buat apa nyimpen model begitu di hati kita? Nggak ada gunanya. Ya, itu namanya rukun dengan orang lain. Makanya kata Nabi, jaga kemuliaan kalian. Gitu. Jaga kemuliaan kalian. Semakin banyak melakukan ketaatan, semakin engkau kenal Allah. Sedikit melakukan ketaatan, sedikit sekali kenal Allah. Nyambung ya Pak ya? Nah, terus yang ketiganya itu rukun dengan kondisi. Itu Pak. Rukun dengan kondisi. Nah, ayo kita lanjut Pak. Ihzaru minhu. Ihzaru minhu. Kalian waspadalah minhu. Darinya. Apa maksudnya kok darinya? Kalian waspadalah darinya. Darinya yang dimaksud itu adalah dari pemberian Allah. Kita itu harus waspada dari pemberian Allah. Pemberian Allah itu ada berapa Pak? Nah, kedengaran gak? Pemberian Allah itu ada berapa? Ada dua. Ada dua Pak. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, cuma dua. Pemberian Allah itu cuma dua. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ketika pemberian Allah itu tidak cocok, waspada. Gimana caranya? Sabar. Ketika pemberian Allah itu cocok, waspada. Bersyukur. Itu yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Kita suka minta ke Allah. Minta diberikan jalan yang lurus. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan tidak berbelok-belok. Jalan lurus itu jalannya satu. Walaupun belok. Gak cocok, sabar. Cocok, syukur. Itu Pak. Itu namanya jalan lurus. Ya, mudah-mudahan kita bisa Pak. Ya. Ketemu yang gak cocok. Makanya ihzaru. Waspada. Waspada teh naon Pak? Hati-hati. Aya ucing gitu Pak. Bapak tahu ucing Pak? Ucing ketemu makanan pokoknya. Apa makanan pokok ucing Pak? Begitu makanan pokoknya masuk ke lubang, dia tungguin. Itu waspada. Begitu keluar, langsung. Itu namanya waspada. Gitu. Nyambung Pak. Nyambung. Makanya siapa yang menerima kiriman Allah, siapa yang menerima kiriman Allah, ibadahnya diterima. Kiriman Allah paham kan? Pemberian, kita nerima pemberian Allah. Dikasih istri tuh cerewet banget. Terima Pak. Sabar. Ibadahnya diterima.
Gitu. Kasih istri ngomel-ngomel, malah ganti deui. Gitu. Terima. Itu pemberian kiriman Allah. Gitu. Bapak punya teman jamaah. Kalau ngobrol pengennya dia terus yang ngobrol, Bapak dengerin. Oh gitu Pak. Oh iya. Gitu. Ciri orang yang sholatnya dijaga, itu dia menerima nasihat Pak. Ada 9 karomah ketika seseorang itu sholatnya bagus. Jadi kita sholatnya bagus, itu kelihatan dari karomah yang Allah beri. Ada 9 Pak. Di antara yang 9 itu, pertama, yakunu badanuhu sohihan. Punya badan sehat Pak. Sehat di situ dalam tafsirnya disebut bila uyubin, tanpa cacat. Pengen Pak, sampai matinya kita tuh gak cacat gitu Pak. Sehat gitu. Itu kalau mampu menjaga sholat. Menjaga itu lawannya apa Pak? Menjaga itu lawannya apa? Mengabaikan, melalaikan. Makanya yang lalai sholat, celaka kata Allah. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun. Yang sholatnya sahun. Sahun itu dalam tafsir yuakhiruna. Dia selalu mengakhirkan Pak. Kalau sholat tuh zuhur ya 2:30. Gitu. Kadang-kadang begitu selesai sholat adzan asar. Nggak dilanjutin pulang. Nanti sholat asarnya 5:30. Gitu. Itu namanya melalaikan. Nah orang yang melalaikan sholat celaka. Jadi satu, badannya sehat. Jadi kalau Bapak badannya pengen sehat sampai akhir hayat, rajin. Sholatnya dijaga. Gitu. Kalau bisa, istagilu bito'atihi. Sibuk dengan taat Allah. Apa maksudnya? Sebelum waktunya sholat itu Bapak udah siap-siap. Itu namanya istagilu bito'atihi. Nih bentar lagi adzan nih. Udah mandi, udah pakai baju, udah rapi. Begitu adzan, berangkat. Atau sebelum adzan sudah nyampe masjid. Itu namanya istagilu. Belajar sibuk dengan taat Allah. Mudah-mudahan kita bisa Pak. Amin. Nah, gitu. Terus tadi apa Pak? Belum selesai tadi. Satu ya. Ya, orang yang bisa menjaga sholat. Yang kedua, saya kasih 2 lah ya Pak. Tanzilul barokatu fi darihi. Tanzilu al barokatu fi darihi. Bapak sering ngomong, ayo kita cari berkah. Bener gak Pak? Bapak pernah ada orang ngomong gitu, ayo cari berkah. Bener Pak? Sebetulnya salah Pak. Yang benar itu berkah yang mencari kita. Karena kalimatnya tanzilu al-barokatu. Al-barokat itu fa'il, pelakunya. Jadi keberkahan itulah yang mencari kita. Tapi kitanya harus menjadi pribadi yang mampu menjaga sholat. Kalau kita mampu menjadi pribadi yang menjaga sholat, keberkahan itu turun Pak. Mencari tuannya. Makanya kalimatnya fi darihi. Dar itu aslinya rumah. Yang dimaksud berkah itu mencari pelakunya. Gitu. Jadi Bapak nggak usah nyari berkah. Bikin pribadi kita yang aromanya tercium sama keberkahan. Di antaranya sholatnya bagus. Menjaga sholatnya jangan sampai telat. Gitu Pak. Paham Pak? Bapak punya utang bank. Disiplin bayarnya. Orang bank seneng gak Pak? Bahkan sebelum waktunya sudah. Tapi belum waktu zuhur sudah sholat, bagus gak? Gak gitu ya Pak ya. Ya, lanjut Pak. Tuh 2
aja Pak ya, lumayan kan? Semuanya ada berapa Pak? 9. Kalau terangin 9 nanti ini nggak pembagian. Ya lumayan 2 dulu Pak ya. Jadi pertama apa tadi? Badannya sehat. Badan itu kalau sehat di bawah sholat enak Pak. Di bawah ruku sempurna. Gitu kan Pak? 90 derajat. Coba kalau ada yang dirasa Pak, aduh gitu kan Pak ya. Tuh, nggak sempurna. Summa rodadnahu asfalasa fili. Orang itu kalau semakin umur, semakin nggak sempurna Pak. Makanya mumpung sehat, bagusin sholatnya. Gitu, biar sehatnya terus. Ya. Terus. Balik lagi. Jadi ihdaru minhu. Apa tadi Pak? Waspada dengan pemberian Allah. Pemberian Allah ada berapa Pak? Ada 2. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kalau cocok, bersyukur. Kalau nggak cocok, bersabar. Kelihatannya gampang ya Pak. Cuman 2 ya Pak. Prakteknya lumayan. Itu Pak. Makanya minta pertolongan Allah. Prakteknya minta pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu akan turun ketika kita melakukan 2 hal. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Tolong orang lain. Tapi bis-sabri. Tahu bis-sabri Pak? Sabar teh naon Pak? Al-habsi lin nafsi ma takrahu. Mampu menahan diri dari sesuatu yang tidak cocok. Itu sabar. Bapak udah nolong orang gitu Pak. Orangnya nggak balas budi. Cocok deh. Cocok deh. Tadi kata Allah gimana? Kalau kau ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaramu. Saya udah nolong nih. Tapi kok dia nggak terima kasih gitu. Bapak kesel tuh kalau menolong orang-orang yang nggak terima kasih. Kesel tuh. Mendingan mana Bapak ngasih duit sama orang yang dermawan dengan Bapak ngasih duit sama orang yang pelit, mendingan mana? Bapak ngasih gitu, ngasih uang kepada orang yang baik. Orang itu suka ngasih juga, Bapak ngasih. Terus Bapak ngasih sama orang yang pelit gitu. Pelit itu orang. Bapak kasih, mendingan mana? Kalau Bapak ngasih yang dermawan, uang Bapak balik lagi. Kapan-kapan dia bakal ngasih kita. Gitu. Tapi kalau ngasih sama yang pelit, ditilep. Dia nggak bakal balikin lagi. Mendingan mana? Mendingan sama yang pelit. Kenapa? Allah yang akan memberi, Allah yang akan membalas Pak. Gitu. Kalau Allah yang membalas, banyak Pak. Iya, kalau Bapak ngasih sama yang dermawan, balik lagi duit Bapak. Pas-pasan. Itu. Tapi kalau sama yang pelit, Allah yang gantiin. Bapak nanam jagung, jagungnya cuma 1 biji Pak, ditanam, diuruk, ditinggalin apa ditungguin? Tinggalin Pak, biar Allah yang ngurus. Diurus oleh Allah, tumbuh Pak. 1 biji menjadi jagungnya banyak. Yang 1 itu berenteng, itu kayak tentara baris. Dicampur ada rambutnya segala Pak. Keriting lagi rambutnya. Rambut gunanya apa Pak? Ya, Allah kalau ngasih sampai rambut-rambutnya dikeluarin. Gitu. Jadi cocok deh. Nolong orang, orangnya nggak terima kasih, cocok deh. Harus cocok. Sabri, apa tadi sabar? Mampu menahan diri dengan sesuatu yang tidak cocok. Itu namanya tulus.
Saya waktu cerita ini ada yang datang ke saya, Pak, habis pengajian itu. Habis pengajian selesai orang itu datang, tadi keterangan Ustadz sepertinya benar. Yang mana, Pak? Kalau ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Sepertinya benar, Pak. Lah terus saya tuh ahli nolong, Pak. Tukang nolong orang. Orang butuh apa saya tolong. Orang pengen apa saya tolong. Tapi mana buktinya ketika saya punya kesulitan, mana Allah nolong saya. Jadi keterangan Ustadz sepertinya benar, tapi nol. Nol tadi pelakunya. Gitu, Pak. Kira-kira saya jawabnya apa, Pak? Kira-kira gitu. Pak, Bapak masih ingat nggak siapa yang ditolong Bapak? Ingat, siapa aja Pak? Si A, si B, si C, sebutin Pak. Nah di situ Pak, Allah nggak nolong Bapak. Tangan Bapak sudah melepas, hati Bapak belum melepas. Allah akan menolong ketika hati Bapak melepas. Diem Pak. Diem itu langsung permisi. Berarti Bapak nggak tulus nolong orang. Nggak tulus, masih dipegangin hatinya. Sehingga Bapak hafal tadi saya sebut si A, si B, si C, hafal persis. Berarti masih ada di hati Bapak. Lepas Pak, lepas dari sekarang. Allah tolong. Itu namanya bisobri. Jadi cara Allah menolong kita itu kalau kita sudah tulus, melepas hatinya. Gitu. Setuju Pak? Kok Bapak kayak mikir gitu? Kayak gitu Bapak. Nolong orang, terima kasih, tidak terima kasih, bukan urusan. Yang penting, wakafa billahi syahida. Yang penting Allah tahu. Udah, beres. Gitu. Tapi kadang manusia nggak cukup Allah yang tahu. Ya Pak ya? Bener Pak? Pengennya orang lain juga tahu. Biar yang ngasih tahu orang lain, jangan Bapak. Ya Pak ya? Nah gitu. Lanjut Pak. Nah, jadi waspada dengan pemberian Allah. Kalau tidak waspada, apa yang Allah lakukan? Fa'in akhodahu alimun syadidun. Fa'in akhodahu alimun syadidun. Kalau kita paham kalimat, itu ini namanya huruf syarat. Pak. Kalau huruf syarat itu ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Tetapi di kalimat ini jawab syaratnya nggak sempurna. Pak. Jika Allah mengambilnya, in akhodahu, jika Allah mengambilnya, alimun syadidun. Alimun itu isim ya. Jadi khobar dari mubtada yang tidak disebut. Jadi sebetulnya ada kalimat fahuwa alimun syadidun. Itu huwanya dilepas. Ngerti nggak maksudnya Pak? Kenapa ada satu kata yang dilepas? Itu gambaran buat kita, pelajaran buat kita. Allah nggak suka dengan model orang itu. Kita juga kalau nggak suka sama orang, ketemu aja nggak mau Pak. Berendeng duduknya, berdua keringetan. Sama yang gak disukai. Bahkan suka nanya, mau ngaji aja nanya tuh si eta ya tuh ayah balik deui gak jadi ngaji. Iya kan Pak? Barisan sop pertama masih ada yang 01. Tapi yang kosong itu sebelahnya Bapak gak suka. Bapak bikin barisan baru apa masuk? Bikin barisan baru apa masuk? Ya kalau masuk keringetan. Mendingan bikin sop baru. Itu menunjukkan Bapak masih belum rukun dengan orang itu. Gitu Pak. Beriman Pak? Tidak beriman. Gitu. Masuk aja. Ketemu salaman. Walaupun masih sebel. Salaman aja. Lama-lama tuh sebelnya hilang. Sering nempel. Gitu. Temunya, Waalaikumsalam. Salaman. Gitu. Padahal hatinya masih kesel, biarin Pak. Lama-lama keselnya hilang. Tempel-tempelin terus itu. Bisa Pak? Bagus. Udah gitu teh hajatan Pak. Bapak diundang datang ke.
Hajatan diundang, Bapak datang, nggak enak. Begitu datang komentar. Pas makan itu komentar, Pak. Kan makannya prasmanan tuh. Terus ada buahnya gitu, Pak. Ada semangka. Diirisnya kecil-kecil, komentar tuh, Pak. Dasar yang hajat pelit. Masa segini? Ya, Pak ya. Nah, nggak boleh ya, Pak ya. Nah. Jadi Allah nggak suka sama orang ini, Pak. Jika Allah mengambilnya, berarti inyahnya kemana tuh, Pak? Pemberian. Jadi ketika diberi tidak cocok, itu fa'in akhadahu, Allah ambil. Ketika Allah ambil, alimun syadid, maka dia akan merasa pedih. Alim itu maknanya pedih secara fisik, Pak. Itu alim itu. Pedih secara fisik, tapi menyentuh hati. Kenapa? Alim itu diketahui orang lain. Ngerti nggak saya ngomongnya? Ada adabun alim, adab yang pedih. Pedih itu maknanya fisiknya. Fisiknya itu sakit. Tapi sakitnya itu diketahui orang lain. Sehingga hatinya ikut sakit. Gitu, Pak. Ngerti nggak ya saya ngomongnya? Ketika kita sakit, sakitnya itu diketahui banyak orang, kita akan tambah sakit, Pak. Karena sering bohong, mulutnya nggak bisa ngomong, Pak. Akhirnya diketahui dengan fisiknya. Tuh, diawali dengan penyakit kulit, gitu, Pak. Nah, itu. Paham, Pak? Paham? Penyakit kulit dulu pertamanya. Penyakit kampungan. Tuh. Semua orang tahu, tambah sakit, Pak. Itu namanya alim. Jadi alim itu maknanya pedih. Pedih yang dimaksud itu penyakit fisik yang diketahui banyak orang. Dan orang itu ngenyek. Ngerti ngenyek, Pak? Dan kedengaran sama dia. Itu akan menimbulkan tambah sakit. Dan tambah sakitnya itu akan bertambah, Pak. Walaupun diobatin. Itu namanya alim. Apalagi ditambah syadid banget. Gitu, Pak. Nyambung kan? Nah, Quran itu nyebut ketika mulut tidak bisa bersaksi, maka anggota tubuh yang akan bersaksi. Nah, itu namanya alimun syadidun. Kita pun sama, Pak. Ya. Udah diberi nikmat oleh Allah, diberi oleh Allah, tidak cocok, tidak sabar, kapan-kapan diambil oleh Allah. Begitu diambil, alimun syadidun. Gitu. Makanya di sini dirinci, Pak. Dirinci. Rincian pertama itu ya'khudhukum min ma'munikum. Pertama kali yang diambil oleh Allah ketika orang itu tidak bisa bersabar, ketika diberi yang tidak cocok, tidak bisa bersyukur ketika diberi yang cocok, diambil oleh Allah. Pertama kali yang diambil itu rasa nyamannya, Pak. Rasa nyamannya diambil. Kalau nyamannya diambil tinggal apa, Pak? Zahaballahu binurihim. Api itu unsurnya berapa, Pak? Unsur api itu dua. Unsur cahaya dan unsur panas. Zahaballahu binurihim. Allah ambil cahayanya, tinggal apanya? Tinggal panasnya. Hidupnya juga gelisah, Pak. Panas. Gitu. Jadi kalau rasa nyamannya diambil oleh Allah, tinggal rasa panasnya, gelisah hidupnya, Pak. Dibawa makan gak enak, dibawa tidur gak nyenyak. Sehingga Allah ambil yang kedua, min afiyatikum. Allah ambil kesehatannya. Dia orang kalau sudah gelisah, Pak, gak bisa tidur, gak bisa makan enak, sakit gak lama-lama, Pak. Ambil kesehatannya oleh Allah. Gitu, Pak.
Orang kalau sudah diambil kesehatannya oleh Allah, Allah ambil yang kedua, yang ketiga, min asyrikum. Semangatnya diambil Pak oleh Allah. Ya udah nggak berseleran walaupun duitnya tumpukan triliunan disimpan di bawah dipan. Nggak enak, nggak ada semangat. Satu lagi yang keempat, min batrikum, diambil kesombongannya. Udah nggak sombong lagi. Mulai rendah diri, tidak pede, jalannya sudah beda, Pak. Itu. Dulu bisa teriak-teriak, sekarang nggak bisa. Kesombongannya diambil oleh Allah. Tuh. Mirip Pak. Mirip tuh. Mirip tuh. Mirip jengsa. Bapak so tahu. Emang begitu Pak. Itu hukum. Pasti begitu perjalanannya. Siapapun. Ya. Yang cerita Allah, yang bikin. Ya pasti begitu Pak. Itu gara-gara tidak bisa bersabar, tidak bisa bersyukur. Ya. Coba Bapak pahami urutannya itu. Nyamannya dulu yang diambil. Tek. Gelisah. Tidur gak enak, makan gak enak. Akhirnya jarang tidur, jarang makan. Sakit Pak. Kalau udah sakit, lemes Pak. Diajak jamaah enggak. Apalagi diajak pengajian. Pengajian mah lila. Apalagi Ustadz Suki itu sampai sejam 6 lewat. Lila. Mendingan wih. Ya Pak ya. Mendingan pulang ah. Enak di rumah ngopi. Padahal di sini juga ngopi Pak. Milih pulang Pak. Nggak betah di bawah duduk. Padahal ngantuk boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Bapak pergi juga satu-satu boleh Pak. Keloyong boleh. Ustaz juga boleh. Keloyong boleh. Ya gitu. Nyambung Pak. Nah itu. Jadi apa yang pertama diambil? Rasa nyaman. Yang kedua, sehatnya. Yang ketiga, semangatnya. Yang keempat, kesombongannya. Orang kalau sudah kesombongannya dicabut, udah Pak. Yang tadinya kaya raya, nggak bangga lagi Pak. Ya, udah mikirin penyakit juga udah pusing Pak. Ya. Diajak untuk nyantuni anak yatim juga. Nah, udahlah. Itu ya Pak ya. Padahal Abah punya program ya Pak, tanggal 7. Nah, makanya kalimat berikutnya khofu. Khofu itu fi'il amar. Bisa juga fi'il madi Pak. Sama gitu. Tapi lihat sikul kalamnya. Dari awal ngomonginnya kalian. Khofu, kalian takutlah. Nah itu. Kalian takutlah. Minhu. Dari pemberian Allah. Kok ditakutin Ustaz? Iya. Khofu. Takut itu tandanya rasa cinta. Iya. Orang itu kalau cinta takut Pak. Bapak cinta sama istri. Ada rasa takut Pak. Takut tidak dibukain pintu. Bener Pak? Takut anak-anaknya nggak diurus. Takut tidak disiapin makanan. Itu takut Pak. Jadi rasa takut itu muncul karena rasa cinta. Itu Pak. Nah makanya di sini khofu minhu. Kalian takutlah terhadap pemberian Allah. Apa maksudnya? Takut kalau pemberian Allah itu nggak cocok, terus kita tidak bisa sabar. Takut kalau pemberian Allah itu cocok, kita nggak bisa bersyukur. Makanya Allah menampilkan fahuwa ilahus samai wa ilahul ardi. Dan dia Allah adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Begitu Pak. Nyambung Pak? Ya. Masih kuat Pak? Masih. Beneran nih. Tilu baris deui.
Jadi ternyata amalan yang dua itu adalah amalan para nabi. Hakadza kana man taqaddamakum minan nabiyina wal mursalina was solihina. Tuh, ternyata yang tadi disebutkan itu amalan para nabi, amalan para rasul, dan amalan orang-orang soleh. Kita nggak bisa jadi nabi, Pak. Kita nggak bisa jadi rasul. Tapi kita ada kesempatan untuk menjadi orang soleh. Ya Pak ya. Makanya ayo kita tiru Pak. Tiru. Ya. Coba Bapak pahami. Ada ayat bunyinya begini. Wala saufa yardo. Itu surat apa Pak? Al-Lail. Ayat terakhir ya Pak. Wala saufa yardo. Di situ ada saufa. Saufa. Saufa itu namanya huruf taswif. Ada dua Pak, ada sa, ada saufa. Kalau saufa itu terjadi di akhirat. Masuknya ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu belum terjadi. Ketika ada taswif, itu memberitahu kepada kita kapan kejadiannya. Paham Pak? Makanya ada fi'il mudhari di Quran itu tanpa saufa, tanpa sa. Itu berarti tidak diberitahu kapan. Tapi kalau sudah ada saufa, diberitahu oh yang ini terjadi di akhirat. Kalau pakai sa, satajiduni insyaallahu minas sholihin. Ada sa, itu terjadi di dunia. Tetapi ternyata Pak, ayat ini dalam tafsirnya itu sa. Sayanalu tauba al-mardo, itu artinya. Nyambung Pak. Walaupun saufa aslinya terjadi di akhirat, tapi DP-nya di dunia. Orang yang banyak bohong dikasih DP di dunia. Nanti disempurnakan di akhirat. Begitu juga wala saufa yardo. Itu cerita Abu Bakar loh Pak. Abu Bakar itu kalau ditanya sodako semua Pak. Nabi itu suka riungan begini terus ngomong, ayo siapa yang mau sodako gitu. Sayyidina Ali, aku Rasul berapa? Sekian. Utsman, sekian. Umar, sekian ya Rasul. Aku lebih banyak. Gitu. Abu Bakar, kamu mau sodako? Aku juga ikutan Rasul. Berapa? Semua. Gitu kan. Itu gayanya Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar bawa duit 500.000, siapa yang mau sodako? Aku ya Rasul. Berapa? Semua Rasul. Gitu. Di sini ada nggak model gaya Abu Bakar? Jangan coba-coba kalau imannya belum kayak Abu Bakar. Jangan Pak. Bapak bisa pulangnya susah. Jangan ikutin. Ya, boleh ngikutin tapi berapa karat gitu. Nggak mesti 24 karat. Bisa 15 karat. Bisa turun 10 karat. Bisa juga 5 karat. Yang penting jangan sekarat. Ya Pak ya. Yang penting jangan sekarat. Ikutin berapa karat boleh. Itu gayanya Abu Bakar. Nah ternyata Abu Bakar itu wala saufa yardo. Sungguh kelak Abu Bakar itu mardo. Mendapatkan kesempurnaan kenikmatan. Itu diawali dari dunia Pak. Abu Bakar itu gak pernah kehabisan duit. Karena dia rajin sodako. Itu Pak. Gak pernah kehabisan. Makanya Bapak jangan takut kehabisan duit karena sodako. Gambarannya kayak anak sunat. Masih ingat Pak? Anak sunat itu anak kecil ya barangnya. Kecil dipotong harusnya tambah. Kecil nyatanya tambah. Lah ya itu. Iya Pak. Bapak kalau nggak disunat kecil terus. So. Iya. Karena disunat maka jadi seperti sekarang. Itu. Ya Pak ya. Nah, jadi ternyata amalan tadi adalah amalan para nabi, amalan para rasul, dan amalan orang-orang soleh. Makanya kita sering sholat duha. Min ibadikas solihin. Pengen digabung dengan orang-orang soleh. Ya kitanya niru Pak. Niru. Gitu.
Kalau cocok, syukur. Kalau nggak cocok, sabar. Sederhana kan Pak? Nah, itu ternyata perbuatan orang soleh. Cukup, mudah-mudahan manfaat. Coba ya. Nah, jadi, seseorang disebut hidup ketika gerak. Ya, orang yang banyak melakukan ketaatan, itulah orang yang mengenal Allah. Semakin banyak ketaatan, semakin kelihatan kenal Allahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang kenal Allah. Amin. Ya, dan ingat kapur, Pak. Kapur, ya. Allah tuh suka ngelempar kapur, ya. Kapurnya bisa macam-macam, bisa anak, bisa tetangga, bisa juga dompet. Dompetnya kempes terus. Itu kapur dari Allah. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan paham. Harus konsentrasi. Jangan ingat dompetnya. Ingat yang ngosongin dompetnya. Siapa yang ngosongin dompet? Istri. Bukan itu yang dimaksud. Innal abda la yukhramu rizqa illa danban yusibuhu. Seseorang rezekinya seret kata Nabi, illa danban yusibuhu, karena dosa yang dilakukan. Jadi semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin seret. Ya, mudah-mudahan kita bersihin dosanya, ya Pak ya. Gimana cara bersihin dosa Pak? Salat, Pak. Salat itu yulinullahu bidunubi. Allah akan membuat lembut, bukan bidunubi, biqalbihi. Atau yulinullahu qalbahu. Jadi Allah akan membuat lembut terhadap hatinya karena perbuatan dosa. Jadi yang membuat hati keras itu dosa. Nah, gugurnya dengan apa? Dengan sholat. Gitu. Makanya banyak sholat, insya Allah hatinya lembut. Tanda hati lembut itu dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah. Ya Pak ya, insya Allah rezekinya lancar. Tadi kan fadilahnya, keberkahannya tuh turun. Jadi walaupun sedikit penghasilannya, tapi mampu mencukupi karena